Oke, teman-teman, saya buka dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, untuk agenda hari ini kita akan melakukan sosialisasi, teman-teman ya. Jadi sosialisasi secara online ya. Kenapa online? Ya biar yang lain yang di rumah juga bisa hadir, teman-teman ya. Jadi kita akan agendakan sosialisasi secara online ya untuk hari ini. Kemudian untuk hari ini kita sosialisasinya apa aja sih Sam ya? Tentunya tentang mengenai program G2G Korea seperti itu ya. Di sini yang offline tuh sudah ada sekitar 5 orang yang hadir, yang online ada berapa ini? Silahkan nanti disimak dan saya juga sudah melakukan record layar teman-teman ya. Jadi nanti teman-teman bisa nonton video recordnya by link yang saya share di grup. Nanti ini video record ini saya kirimkan ke grup WhatsApp itu ya. Anda bisa nonton ulang. Ya, Anda juga bisa membagikan ke kerabatnya misalkan. Ya, kalau ada informasi pelatihan bahasa di Korea Mandiri seperti itu. Oke ya, untuk Korea Mandiri sendiri kami mulai pembelajaran itu di bulan 11 kemarin ya. Bulan November 2023, jadi sampai sekarang itu terhitung baru berapa? 6 bulanan teman-teman ya. Jadi baru 2 gelombang, ini nanti rencananya adalah gelombang ketiga. Seperti itu. Oke ya. Kemudian sebelumnya kita kenalan dulu, saya Aditya teman-teman ya. Saya dari Desa Kradenan di sana ya. Kemudian saya juga sebagai CPMI. CPMI itu calon pekerja migran Indonesia. Seperti itu ya. Jadi kita yang belum berangkat namanya adalah CPMI. Kalau kita yang sudah berangkat itu namanya adalah PMI. PMI itu pekerja migran Indonesia. Seperti itu. Ya. Kemudian buat teman-teman di sini yang sudah bergabung, pastikan ya, paling tidak Anda itu sudah berumur 18 tahun. Kalau masih 17 tahun boleh ya. Ada yang masih 17? Mbaknya berapa? Ya, udah bisa ya. Satunya? 21 juga. Rena berapa, Re? 18 ya? Ya udah bisa berarti, Re. Ini udah bisa ya, Kak? Baik, kalau misalkan sudah 18 tahun berarti Anda sudah diperbolehkan untuk mengikuti ujian IPS topik di mana ujian IPS topik itu ya merupakan syarat untuk Anda bisa melamar bekerja ke Korea. Seperti itu. Oke ya. Seperti itu untuk penjelasan mengenai sekilas ya, teman-teman. Kemudian Anda bisa langsung lihat ke layar ya. Saya akan coba berbagi layar dengan Anda mengenai materi sosialisasi hari ini. Ya, silakan teman-teman lihat di layarnya. Oke, terlihat? Terlihat nggak, Ayo Robun? Terlihat ya layar saya di situ. Oke, sebentar ya teman-teman. Nah ini dia. Saya coba zoom. Oke, Anda sudah bisa melihat layar saya? Rena bisa? Bisa ya? Kalau bisa di sini kita adalah Korea Mandiri teman-teman ya. Korea Mandiri itu kenapa kok kita membangun yang namanya Korea Mandiri? Karena niat dan tujuan awal kami adalah membantu ya, membantu teman-teman misalkan siapapun lah orang Indonesia yang merasa ingin bekerja ke Korea tapi dia terkendala dalam biaya teman-teman. Oke, jadi niat kami adalah seperti itu. Jadi kita pengen bantu nih bahwasanya, ayo Anda itu bisa kerja ke Korea tanpa mengeluarkan modal yang begitu besar seperti itu dengan mengikuti program G2G ya. Untuk program G2G sendiri seperti apa? Kita coba next slide ya. Oke, ini adalah sosialisasi program bekerja di Korea Selatan, skema penempatan G2G. Silakan bisa duduk ya. Mas Rangga ya? Oh, siapa? Silakan dibuka HP-nya ya di grupnya. Kemudian klik linknya seperti itu. Oke, jadi di sini kan ada disampaikan bahwasanya skema penempatan G2G, ya gitu ya. Ada yang tahu G2G itu apa? Apa itu program G2G? Ada yang tahu nggak? G2G itu adalah singkatannya government to government. Government itu artinya pemerintah. Ya, jadi G2G adalah pemerintah dengan pemerintah. Jadi kerjasama ini ya antara pemerintah Indonesia dengan pemerintah Korea. Seperti itu. Karena kan kita tujuannya ke Korea ya. Kemudian ada lagi yang namanya P2P. P2P itu private to private. Seperti itu. Artinya adalah dia dari agensi ya dengan agensi, dengan PT seperti itu. Jadi mungkin ada yang diketahui oleh BP2MI oleh pemerintah, tapi kan dia skemanya adalah dari PT dengan agent. Nah, biasanya bedanya apa sih kalau P2P dengan G2G? Bedanya biasanya terutama di biaya. Ya, kadang kan ada tuh yang ke Korea tapi pakainya P2P. Ya, boleh, sah-sah saja. Cuman Anda harus siap dengan biayanya, seperti itu. Dibuka linknya sudah, Mas? Oke, silakan.
Jadi materi presentasinya di situ ya, karena proyektornya tidak mau connect teman-teman. Seperti itu untuk skemanya ya. Jadi yang kita akan sosialisasikan hari ini adalah G2G. Ya, G2G itu lebih murah, kemudian lebih bahasanya lebih enak lah, karena nanti di flow prosesnya itu di cover BP2MI. Artinya yang mengerjakan BP2MI kita hanya ikuti prosesnya saja. Ujian, ya, kemudian kita nanti eh, apa namanya, bikin paspor, paspornya di scan, kirimin ke BP2MI, nanti BP2MI yang sending. Seperti itu. Oke ya, kita lanjut teman-teman untuk G2G. Apa itu program G2G ini ya? Program G2G adalah kerjasama antara pemerintah Indonesia dengan pemerintah Korea terkait dengan penempatan pekerja migran Indonesia (PMI) ya ke Korea berdasarkan Employment Permit System (EPS). Jadi untuk yang EPS ini ya, makanya Anda diminta, kalau yang Korea itu ya terutama, Anda diminta untuk belajar bahasa dulu, kemudian setelah itu Anda wajib mengikut yang namanya ujian EPS ini. Ya. Jadi Anda ikut ujian EPS ini, kemudian nanti setelah Anda ikut ujian, kalau misalkan lolos, Anda boleh mendaftar untuk melamar bekerja ke Korea, seperti itu. Ya, kalau misalkan ujiannya gagal, ya Anda belum bisa melamar, berarti harus ikut ujian lagi tahun depan, seperti itu. Untuk EPS ujiannya setahun sekali teman-teman, kayak gitu ya. Artinya syarat untuk bisa Anda melamar kerja ke Korea ya, Anda wajib dulu lulus ujian IPS TOEFL, kayak gitu. Flow prosesnya gimana nanti kita coba jelaskan lebih lanjut, kayak gitu ya untuk penjelasannya. Jadi kita sampaikan bahwa di sini programnya adalah G2G teman-teman, pemerintah dengan pemerintah ya, bukan kalau Jepang itu kan ada yang SO, Sending Organizer. Jadi dia itu agensi dengan agensi. Kamu belajar di LPK ini, nanti LPK ini SO-nya siapa? Ya, SO itu pengirim. Itu yang ngirimin siapa? Kalau ini enggak, ini kita dilepas oleh pemerintah kayak gitu loh. Ya, makanya nanti ada prelim, kemudian ada lagi yang namanya eh, persiapan penerbangan, kayak itu di briefing dulu, sama dilepas juga sama pemerintah seperti itu. Oke ya. Sini alur ya, teman-teman. Alur proses penempatan pekerja migran Indonesia G2G Korea. Ini alurnya nih ya, kalau teman-teman pengen tahu seperti apa sih alurnya. Nih, yang pertama adalah tahapan kerja ke Korea, teman-teman. Yang pertama, ini pilihan ya. Yang pertama itu kan ada bahasanya mendaftar kursus. Itu bagi teman-teman yang ikut misalkan ke lembaga pelatihan. Kayak gitu ya. Kalau kita di sini masih pusat pendidikan namanya, bukan lembaga ya. Tapi pusat pendidikan. Untuk tujuan dan hasil akhirnya itu sama ya Robun. Dengan lembaga itu sama. Bedanya hanya di biaya saja seperti itu. Nah, jadi mendaftar kursus ini Anda bisa mendaftar ke lembaga pelatihan atau Anda memutuskan untuk belajar sendiri. Ya, Anda bisa juga belajar sendiri di rumah ya Robun. Kalau misalkan Anda merasa, oh saya mampu kok belajar sendiri di rumah. Lewat referensi YouTube atau lewat referensi kerabat, buku dan lain sebagainya. Boleh itu belajar sendiri. Jadi Korea itu tidak meminta yang namanya sertifikat LPK, nggak ada. Ya, mereka itu ya kalau Anda mampu untuk mengikuti IPS topik terus lulus ya itu berarti memang Anda kemampuannya bagus seperti itu. Ya, jadi tidak ada yang namanya LPK bisa memberangkatkan seperti itu, nggak ada. Itu semuanya dari kemampuan teman-teman. Kalau LPK tugasnya yang mengajari, gitu kan? Anda masuk LPK tugasnya adalah Anda berarti pengen belajar, belajar bahasa seperti itu, ya. Kalau di pusat pendidikan juga sama, Anda masuk ke situ berarti kan Anda pengen belajar toh, seperti itu. Jadi pengen belajar. Yang pertama adalah mendaftar, daftar belajar bagi yang pengen ngikut kursus seperti itu ya. Kemudian ya, Anda melakukan yang namanya belajar di tempat tersebut, baik itu siang maupun malam. Ya, kalau misalkan kerjanya pagi, ya berarti Anda malamnya belajar seperti itu. Kalau kerjanya siang berarti eh, kalau kerjanya malam berarti paginya belajar seperti itu maksud saya. Oke ya. Jadi daftar, kemudian Anda belajar bahasanya ya. Kemudian Anda mengikuti yang namanya ujian EPS topik yang kita sampaikan di awal ya. Sebagai syarat untuk bisa melamar kerja ke Korea, untuk bisa bikin paspor juga ya. Itu Anda wajib melampirkan yang namanya sertifikat hasil ujian EPS topik. Seperti itu. Anda lihat layarnya ya, teman-teman. Silakan. Itu ujian IPS topik dan skill test. Jadi untuk sekarang ini sudah harus ada skill test, teman-teman. 2 kali ujiannya ya. Ujian bahasa, kemudian nanti ujian skill test. Seperti itu. Kalau misalkan bahasanya udah lolos, maka Anda lanjut buat skill test. Kayak gitu. Skill test ngapain aja sih, Sam? Nanti kita bahas lebih lanjut. Oke ya.
Kemudian nanti kalau misalkan sudah lulus ya, sudah dapat sertifikat, Anda akan melanjutkan untuk mengurus dokumen sending. Dokumen sending itu banyak teman-teman ya, mulai dari KTP, kartu keluarga, kemudian akte, kemudian ada lagi paspor ya. Paspor ini dibuat berarti setelah Anda lulus. Kalau yang sudah punya paspor ya nggak apa-apa, bagus. Seperti itu ya, paspor, kemudian MCU. Ya, ada yang namanya medical check up teman-teman di bagian mengurus dokumen ini ya. Mengurus dokumen sending ini. Seperti itu. Nah, semua dokumen tadi Anda scan. Ya, nanti Anda scan. Pokoknya nanti kita arahkan lah. Kita pandu sampai dengan benar-benar teman-teman bisa untuk terbang seperti itu ya. Sebenarnya flow prosesnya ya yang cover tuh BP2MI. Kita di sini tugasnya hanya memandu. Kayak gitu ya. Kita ngarahin nih gimana sih caranya buat scan, gimana sih caranya ngupload seperti itu. Oke. Setelah di scan, disendingkan. Sending itu berarti diupload. Itu by handphone bisa, teman-teman. Ya. Karena saya dulu juga nguploadnya by handphone ya. Jadi untuk sending data itu Anda by handphone saja boleh gitu. Untuk mengirimkannya ya. Kemudian lanjut nanti setelah sending data, data Anda itu akan di cross check oleh BP2MI ya. Kalau BP2MI sudah oke dengan data Anda, tidak ada kesalahan ya, tidak ada yang abnormal kayak misalkan dimanipulasi dan lain sebagainya, maka ya data Anda akan dikirimkan ke Korea. Ini di bagian ini ya, sending ya punya di bagian sending ini. Jadi Anda sending ke BP2MI, BP2MI cross check data Anda, kemudian nanti BP2MI kalau misalkan datanya oke, akan dikirimkan ke Korea ya. Jadi data Anda nanti dikirim ke Korea, Korea akan mengcross check ulang. Oke, dia akan memverifikasi ulang namanya ya Kalau misalkan data Anda sudah diverifikasi dan sudah di-approve atau disetujui oleh HRD Korea, maka Anda sudah berhak untuk bisa mendapatkan yang namanya kontrak kerja. Kayak gitu. Jadi Anda sudah masuk roster. Roster itu adalah ruang pencari kerja. Kayak gitu ya. Jadi Anda nanti sudah masuk ke kontrak apa namanya? Di roster sudah siap untuk mendapatkan kontrak kerja seperti itu. Kemudian di sini ya, sorry. Ada bagian yang namanya SLC. Ini ya, SLC ini adalah standar labor kontrak atau kontrak kerja. Ya, ini di sini ini yang paling menentukan. Kenapa? Karena kadang ada yang baru sending 3 bulan udah dapat kontrak kerja, baru sending 2 bulan atau seminggu mungkin. Kebetulan pas lagi penerbitan kontrak kerja. Kontrak kerja itu kan jadwalnya 3 bulan satu kali dari Korea itu. Penerbitan kontrak kerja dalam jumlah yang masif, jumlah yang banyak, itu periodenya 3 bulan satu kali. Namanya SLC massal. Kayak gitu ya. Nah, ada loh yang baru sending ya seminggu, terus di approve ya. Terus kebetulan pas lagi kontrak kerja massal, dia langsung dapat Artinya rezeki kita beda-beda ya. Kadang ada yang cepet, kadang ada yang lama, kadang ada yang nyampe setahun belum dapat harus sending ulang. Kayak gitu, beda-beda teman-teman. Karena yang paling menentukan di sini. Nah, kalau misalkan Anda sending terus di approve, dapat SLC, Anda akan dipanggil yang namanya prelim, paling atas ini ya. Nih, paling atas itu prelim ya, paling atas. Nomor 2 ya, Rebun. Ini adalah prelim. Prelim itu apa sih, Sam? Prelim adalah kegiatan pembekalan sebelum Anda berangkat kerja ke Korea. Jadi sebelum Anda kerja terbang ke sono ya untuk kerja, Anda akan di training dulu di sini di Indonesia. Biasanya sih ada yang di Parung Bogor, banyak teman-teman ya. Nanti tergantung dapatnya mana. Selama kurang lebih 5 sampai 6 hari. Oke. Biayanya berapa? Gratis. Per sekarang ini biayanya gratis untuk prelim. Seperti itu. Tapi kan nanti di prelim ada MCU. MCU 2 namanya. Ya, selain sending kan tadi kita MCU pertama. Ya, itu MCU terus bikin paspor, hasil MCU-nya di-scan, dikirimkan. Nah, di prelim ini Anda MCU lagi. Itu biayanya sekitar 850.000 Anda bayar ke BP2MI, bukan ke kita ya. Kita nggak ada urusan dengan itu. Kita hanya menyampaikan biayanya sekitar 850, Anda bayarnya ke BP2MI. Anda MCU-nya di sana saat prelim. Seperti itu. Jadi prelim itu nanti kegiatannya pembekalan sama nanti apply visa. Visa Anda adalah visa kerja, gitu ya. Visa kerja tapi non profesional, bukan visa kerja profesional. Kan ada kalau Jepang biasanya magang, bener nggak? Ya, visa magang dengan visa kerja itu berbeda. Kayak gitu ya. Visa kerja lebih mahal, di angka 1.250.000 seingat saya. Detailnya nanti kita bahas ya lebih lanjut seperti itu. Jadi di prelim kegiatannya adalah persiapan,
kemudian apply visa, kemudian MCU, banyak teman-teman. Seperti itu. Nanti kalau misalkan sudah selesai, 5 hari Anda di hotel, Anda diajari, dan lain sebagainya. Untuk di hotel dan lain sebagainya itu gratis ya, semuanya sudah difasilitasi. Coba kurang apa pemerintah Indonesia biar orang Indonesia bisa kerja ke luar negeri, bisa dapat duit gitu kan, dalam jumlah yang besar gitu. Lanjut tuh ya, setelah prelim Anda pulang teman-teman. Anda pulang ke mana? Ke rumah masing-masing ya, Anda pulang ke rumah masing-masing. Kemudian nanti Anda akan menunggu yang namanya jadwal terbang. Jadi setelah visa itu di-approve, visanya turun, jadi ya kan tadi apply. Setelah apply kan diterima dong sama Korea, kemudian visanya turun, Anda akan dijadwalkan yang namanya jadwal terbang. Biasanya setelah prelim itu dari 2 minggu sampai dengan maksimal 3 bulan, Anda sudah bisa terbang. Biasanya sih cepet, hanya mungkin sebulan. Sebulan di rumah udah terbang. Pamitan dulu lah ya. Pamitan dengan keluarga dan sebagainya, Anda bisa terbang. Pas terbang Anda tidak boleh diantar. Jadi pengantaran itu hanya sampai hotel. Ya, jadi keluarga Anda hanya bisa ngantar sampai hotel. Kemudian nanti Anda akan diarahkan untuk pembekalan sebelum terbang. Habis itu mungkin besoknya atau malamnya itu bisa terbang seperti itu. Oke ya. Terbang tiket pesawat sendiri, teman-teman. Ya, jadi mahalnya itu hanya tiket pesawat dan uang saku. Uang saku itu uang untuk biaya hidup Anda selama 1 bulan sebelum Anda gajian. Anda pertama kali datang ke Korea, ya, menginjakan kaki di bandara, oke, itu sudah termasuk masuk kerja. Jadi sudah hitungannya sudah masuk gaji. Korea bagusnya gitu ya. Jadi karena Anda sudah punya kontrak kerja, Anda datang ke Korea menginjakan kaki di bandara itu sudah termasuk kerja. Dan itu akan dibayar di akhir bulan. Ya, bukan begitu datang langsung dibayar, nggak ada teman-teman. Makanya diminta untuk menyiapkan yang namanya uang saku. Nilainya berapa? 500.000 won atau sekitar 6 juta. 6 juta itu Anda pegang untuk uang Anda selama 1 bulan makan, jajan, beli baju yang tebel ya. Kan kadang misalnya dingin. Kalau musim panas ya pakai baju yang tipis lah. Kayak gitu. Oke ya, itu untuk alur prosesnya seperti itu kurang lebih gambarannya ya. Kemudian kita akan coba lanjutkan teman-teman, di sini ada kelebihan ya. Kelebihan program G2G teman-teman. Program G2G government to government ke Korea. Nah, yang pertama adalah adanya jaminan penempatan dan perlindungan. Jaminan penempatan itu maksudnya kalau Anda sudah dapat kontrak kerja, itu Anda dijamin akan dapat kerja di situ, akan pasti kerja di situ, kayak gitu ya. Kemudian perlindungan itu apa? Yang pertama di sini kontrak kerjanya jelas, ya. Kemudian asuransi, teman-teman, ya. Jadi di kontrak kerja itu nanti jelas detailnya. Anda sajangnya siapa, atasannya siapa namanya, atau usernya siapa. User tuh bahasa Korea sajang, ya, atau bapak kepala pabrik, ya, bapak direktur itu sajang, ya. Kemudian upahnya berapa? Dalam 1 bulan Anda upahnya berapa di sono? Anda datanya, teman-teman. Ya. Kemudian jam kerjanya berapa? Apakah kena shift apa enggak kayak gitu. Itu ada nanti dijelaskan di kontrak kerja. Kemudian boleh lembur enggak gitu. Nanti biasanya tentatif. Ada yang diperbolehkan sehari wajib lembur 2 jam misalkan. Kemudian ada lagi sehari wajib misalkan 3 jam, 7 pagi, 7 malam misalkan kayak gitu. Itu kan luar biasa ya. Anda seneng nggak sih kayak gitu ya? Lembur terus kayak gitu. Kemudian ada lagi asuransi, teman-teman. Di asuransi itu ada asuransi keselamatan kerja, ya. Kemudian asuransi kesehatan, kesehatan berarti gonggang bohong ya, Robun. Untuk asuransi itu ada sange bohong, sanje bohong. Kemudian ada lagi asuransi kesehatan gonggang bohong, kemudian kukmin pensiun. Dari semua asuransi itu, ya, misalkan Anda nanti kerja, kemudian kerja dapat 4 tahun 10 bulan, artinya satu periode ya. Satu periode itu 4 tahun 10 bulan maksimal, teman-teman. Ya, itu Anda kerjakan motong yang namanya asuransi. Kalau di Indonesia mungkin BPJS ya. Benar nggak? Anda yang kerja itu dapat potongan BPJS nggak? Dapat ya. Itu kan setelah Anda selesai kontrak kerja bisa dicairkan, benar nggak? Bisa. Korea juga sama. Dan nilainya fantastis. Kalau Anda tahu ya, untuk asuransi saja, asuransi kesehatan, kemudian keselamatan, asuransi dan lain sebagainya, terus ketemu dengan pensiun, kukmin, itu kalau dinilai, kalau ditotal ya, bahwasanya selama satu periode 4 tahun 10 bulan, rata-rata minimal 200 juta Anda akan mendapatkan uang feedback, uang pengembalian daripada yang sudah Anda potong tiap bulan itu. Jadi ini motongnya itu dari Anda 50%, 50%-nya dari pabrik. Sama nggak di sini di Indonesia? Kayak gitu nggak potongannya?
Nggak tahu ya. Biasanya kalau di Korea itu sama ya. Kalau saya dulu di Cikarang sama ya. Jadi misalkan kita dipotongnya 250. Perusahaan memberikan 250. Jadi total 500.000 buat kita seperti itu. Paham nggak? Paham ya? Sama dengan Korea pun seperti itu. Jadi kita misalkan dipotong satu bulan itu misalnya 1 juta. Perusahaan memberikan fee 1 juta juga. Total 2 juta untuk kita selama satu bulan untuk asuransi, pensiun dan lain sebagainya. Dan uang itu akan dikembalikan ketika Anda sudah selesai masa kontrak atau saat Anda pulang. Seperti itu. Uangnya dikembalikan. Paling besar itu kadang 500 juta. Ini uang asuransi ini saja, artinya tabungan yang tidak diduga-duga. Seperti itu ya. Jadi kita kan nabungnya ya udahlah, itu kan memang potongan kayak gitu kan. Itu bisa dikembalikan setelah selesai yang namanya kontrak kerja. Makanya teman-teman diminta untuk mendaftarkan apa namanya? Rekening bank yang tidak bisa dormen atau tidak bisa keblokir. Ada loh rekening yang tidak bisa keblokir. Rekeningnya itu BNI G2G Korea. Kayak saya, jadi nanti kalau sudah punya akun Cisco, kemudian mau daftar ujian, Anda wajib bikin rekening BNI. BNI yang apa namanya? G2G Korea seperti itu. Jadi dia dormen, tidak bisa dormen. Artinya tidak bisa keblokir. Nah, gunanya untuk apa? Untuk ini, untuk pengembalian asuransi. Seperti itu. Kadang kan kemarin ya masalah yang terjadi itu sudah didaftarin, misalkan daftar pakai rekening yang lain. Terus rekeningnya keblokir karena nggak pernah diisi misalkan. Ya, karena kan mereka pakainya Bank Korea untuk gajian dan lain sebagainya ya. Mungkin rekening yang dulu didaftarkan untuk asuransi, untuk pengembalian asuransi, dia nggak pernah diisi, makanya blokir seperti itu. Makanya kita sarankan ya, karena WP2MI sekarang sudah mintanya pakai BNI, BNI G2G Korea terutama itu. Kalau BNI biasa tetap keblokir, kalau yang G2G enggak, ya. Jadi tidak bisa apa namanya tidak bisa keblokir biarpun saldonya kosong seperti itu. Bedanya itu ya. Oke. Nilainya banyak ya dari 200, kadang ada yang misalkan banyak overtime katanya bisa nyampe 500 juta dari asuransi, pensiun dan lain sebagainya. Oke? Kemudian nomor 2 teman-teman ya, kontrak kerja jelas selama 3 tahun dan dapat diperpanjang 1 tahun 10 bulan. Biasanya kontrak kerja pertama itu 3 tahun atau ada yang 2 tahun mungkin, beda-beda teman-teman ya. Setelah 3 tahun misalkan, Anda biasanya akan dievaluasi. Ini layak diperpanjang nggak nih? Gitu. Kalau misalkan tidak diperpanjang ya Anda harus nyari perusahaan lain di sana. Jadi di sana ada kok namanya Nodongbu, tempat ini ya konsultasi mengenai misal kontrak kerjanya habis dan lain sebagainya. Jadi nanti akan dicarikan gitu. Seperti itu. Tenang. Kalau di sana enak. Kerja tuh dicariin teman-teman. Bukan kita nyari-nyari ya. Tapi kita datang ke pusat apa konsultasi, kemudian nanti mereka akan menyampaikan nanti kamu akan kita hubungi lebih lanjut ya mengenai loker yang tersedia seperti itu. Enak ya? Kita kan sini harus nyari-nyari, nyari tes, sono enggak. Kamu datang ke situ nanti dihubungi ini ada loker di sini, kamu mau nggak? Mau, ya udah. Besoknya datang ke PT, dapat seragam kerja. Enak nggak? Nah di Korea seperti itu. Jadi kontrak kerja biasanya ada yang 2 tahun, ada yang 3 tahun, beda-beda. Kemudian kalau misalnya sudah 3 tahun, Anda akan diperpanjang 1 tahun 10 bulan untuk satu periode. Totalnya 4 tahun 10 bulan ya. Itu maksimal. Habis itu pulang, nanti Anda boleh re-entry. Kalau re-entry itu berarti masuk ke perusahaan yang kemarin. Ya, sesuai dengan permintaan dari sajangnya, misalkan Anda boleh langsung masuk tanpa harus yang namanya ujian lagi, seperti itu. Oke ya. Kemudian nomor 3 teman-teman, gaji per bulan minimal adalah 2.060.584 won. Ini won ya, bukan rupiah teman-teman. Kalau won itu kursnya kayaknya berapa ya? 11,50 apa berapa? Ya kita genapkan 12 lah ya. 12 kali 2 juta berapa? 24 ya. Estimasi upah Anda itu di angka 24 juta per tahun ini ya. Per tahun 2024 ini. Jadi setiap tahun pasti naik kalau Korea itu, tidak dengan Indonesia ya. Kenaikannya pun signifikan, lumayan gitu loh. Kadang bisa nyampe 350, 400 ribu kenaikannya ya. 400 ribu rupiah gitu loh. Bukan 400 ribuan seperti itu. Jadi kenaikannya lumayan signifikan teman-teman. Upahnya adalah 24 juta untuk per bulan. Itu gaji pokok ya. Seperti itu. Kalau misalkan dengan overtime
kemudian dengan tunjangan shift malam dan lain sebagainya. Bisa nggak Pak dapat 50 juta, 60 juta? Bisa. Ya, Anda harus kuat badannya seperti itu. Ya, karena kerja kan capek. Oke, biarpun kerjanya nyaman dan lain sebagainya, tetap aja yang namanya kerja adalah capek. Seperti itu. Jadi, ya bisa-bisa saja. Yang jelas, teman-teman untuk UMR-nya adalah 24 juta. Belum dengan potongan kayak asuransi, potongan tempat tinggal. Tempat tinggal di sana potongannya murah ya. Karena biasanya dapat subsidi dari perusahaan. Artinya misalnya perusahaan udah ngasih asrama nih, teman-teman ya. Perusahaan memberikan asrama kepada kita dan biasanya akan ada dikenakan potongan biaya pengelolaan. Dan itu menurut saya lumrah ya, Robin. Daripada Anda nyari kosan sendiri, nyari tempat sendiri, tempat tinggal, itu biayanya jauh lebih mahal. Bisa dua kalinya. Misalkan potongan dari perusahaan itu hanya 300 ribu won. Anda kalau nyari sendiri, mungkin biayanya bisa nyampe 700 ribu won per bulannya. Makanya kan lebih enak ya udahlah kita nerima aja yang dari perusahaan itu. Toh fasilitasnya juga bagus. Kayak gitu. Oke ya. Jadi jangan khawatir mengenai tempat tinggal di sana. Sudah disiapkan. Nanti dijelaskan saat di SLC. Jadi di kontrak kerja itu jelas ada tempat tinggalnya di mana. One room, kemudian kontainer atau di asrama atau di apalah seperti itu. Kan ada tuh yang pakainya rumah bareng-bareng, misalkan ada 10 orang satu rumah. Kamarnya ya satu-satu tetap. Cuma kan di dia satu rumah seperti itu. Oke ya. Nomor 4, menambah wawasan, ilmu pengetahuan, budaya, teknologi maupun jaringan persahabatan. Ini nomor 4 apa namanya? Umum ya. Menurut saya nomor 4 itu umum. Artinya ya memang kalau kita kerja di luar negeri ya seperti itu dapatnya. Kita dapat info, dapat pengetahuan, Anda bisa jalan-jalan ke Jeju-do, Pulau Jeju, kemudian Anda bisa nonton konser dan lain sebagainya. Ya, seperti itu. Ada pertanyaan mengenai kelebihan program G2J atau mengenai proses? Ada pertanyaan? Tidak ada ya. Baik, kalau tidak ada kita lanjut teman-teman. Ini ada persyaratan ya. Persyaratan pendaftaran program G2G. Ini teman-teman. Ini yang harus Anda siapkan. Ada siapa? Ada orang? Nggak ada. Persyaratan yang harus Anda persiapkan yang pertama adalah usia minimal 18 tahun. Oke? Minimal 18 tahun. Maksimalnya berapa sih? Maksimalnya adalah 39. Ya, jadi kalau misalkan Anda mendaftar di usia 39 itu Anda boleh, teman-teman. Seperti itu ya, maksimalnya 39 tahun Anda boleh mendaftar ujian IPS Topik untuk ke Korea. Kemudian pendidikan minimal SMP. Ya, SMA, SMK, kemudian S1 itu ya tetap diutamakan. Tapi minimalnya SMP. Misalnya ijazah Anda belum keluar, Anda boleh nanti saat mendaftar ujian pakai ijazah SMP. Nanti dirubah saat sending seperti itu. KTP yang masih berlaku, ada yang belum punya KTP? Kalian udah punya belum, Ren? Tidak ya? Udah semua ya? Udah punya ya KTP? Kemudian tidak pernah dideportasi atau illegal stay di Korea Selatan. Saya rasa belum ya, teman-teman. Ada yang pernah ke Korea? Belum ya? Belum. Jangan ya, jangan sampai dideportasi karena nanti akan di blacklist. Kemudian tidak punya catatan kriminal, tidak pernah dihukum atau dipenjara. Ini dibuktikan dengan SKCK nanti ya. Saat mau prelim itu Anda diminta buat SKCK Polda Semarang. Seperti itu. Kemudian tidak sedang dicekal ke luar negeri, teman-teman ya. Jadi Anda tidak dicekal, misalkan kena kasus korupsi, Anda dicekal ke luar negeri, nggak boleh. Saya rasa aman ya. Kemudian yang nomor 7 poin penting ini, kondisi kesehatan optimal, terbebas dari penyakit TBC. TBC itu adalah gangguan pernafasan, yang paru-paru apa ya, TBC itu, ya kayak gitulah pokoknya. Itu berbahaya ya, nanti karena di sana itu kan suhunya dingin, kadang minus 5 derajat kalau lagi winter, kalau lagi Yule. Ya, pas Giol kan mereka suhunya sangat dingin, jadi kalau misalkan Anda punya penyakit pernafasan, sesak biasanya, akan engap gitu loh, karena kan dingin hawanya ya Robert. Hepatitis dan penyakit kelamin, HIV juga nggak boleh, HIV, punya penyakit kelamin yang lain tuh nggak boleh teman. Itu nanti dibuktikan saat di MCU. Ya, Anda akan dicek seperti itu. Oke ya, cukup jelas untuk persyaratan? Jelas ya? Oke, kalau jelas kita lanjut. Dokumen yang diperlukan untuk mendaftar ujian bahasa Korea ini ya. Jadi dokumen-dokumen Anda ini KTP, KK itu sebetulnya belum di sini ya. Tapi Anda persiapkan saja.
Kemudian, akte yang belum dipersiapkan sini. KTP, KK, akte, buku tabungan atas nama pribadi ini pakai BNI teman-teman. Ya, buku tabungannya itu BNI, kemudian ijazah, SMP, SMA, boleh ya, silakan ijazah terakhir. Surat keterangan tidak buta warna dari puskesmas. Ini bikinnya ke puskesmas ya. Biasanya 15.000 ya Robun kalau ke puskesmas murah. Nanti Anda datang tanya, Pak, saya mau bikin surat keterangan tidak buta warna. Ya, setelah dapat, kemudian Anda bikin foto juga. Ya, bikin foto, pas foto backgroundnya warna putih. Bagi yang cewek tidak boleh pakai kerudung. Rambutnya diikat ke belakangnya, seperti itu. Silakan nanti terlihat telinga, dahi, dan pokoknya terlihat telinga dan dahi, seperti itu. Ya, makanya nggak boleh pakai kerudung. Saat foto ya, kalau saat ujian boleh pakai kerudung, nggak apa-apa. Kalau foto kan itu pribadi, artinya Anda nanti ngirimnya itu di akun profile Cisco namanya, seperti itu. Kemudian bukti bayar kode billing senilai $28. Ini pendaftaran ujian, $28 ya, teman. Biayanya $28 buat daftar ujian IPS Topik. Seperti itu ya untuk dokumennya. Kayaknya udah punya semua ya. Mungkin yang belum itu foto. Nanti Anda foto bisa bikin harus pakai ya paling enggak kamera digital cam ya. Tapi kalau misalnya ikut offline paling saya fotoin di sini teman-teman. Kalau yang cewek foto sendiri ya. Karena kan nggak enak juga kalau nggak pakai kerudung kayak gitu ya. Silakan nanti bikin foto, backgroundnya putih, size-nya 3,5 kali 4,5, tidak boleh pakai penutup kepala, ya. Yang rapi, kumis dan jenggot harus dipotong, gitu ya. Kacamata juga dilepas saat foto seperti itu. Oke ya, kita lanjut teman-teman. Sektor yang dibuka ini ya ada 5 teman-teman ya. Sektor yang pertama adalah manufaktur. Manufaktur itu apa saya? Manufaktur adalah pabrik umum, bisa pabrik otomotif, pabrik pengolahan benang, kemudian pabrik tekstil, kemudian ada lagi pabrik logam dan lain sebagainya. Jadi manufaktur itu adalah pabrik umum, kayak gitu ya. Kita juga kan banyak pabrik teman, pabrik sepatu dan lain sebagainya. Kan di sana kayaknya jarang pabrik sepatu ya. Biasanya pengolahan logam, pengolahan apa namanya otomotif dan lain sebagainya. Kemudian sektor yang kedua adalah shipbuilding. Saya dulu ngambilnya shipbuilding. Shipbuilding itu apa sayang? Shipbuilding adalah dia industri pembuatan kapal. Jadi dia tuh bikin kapal kayak kapal-kapal gede tuh. Kapal tanker, kemudian kapal kargo dan lain sebagainya. Saya ngambil sektornya itu welder, ngelas. Kayak gitu ya. Jadi shipbuilding itu biasanya cewek juga ada. Kemarin cewek itu udah ada yang berangkat berapa orang ya. Dia itu ngambilnya ngecat. Jadi dapatnya painter, ngecat ya. Jadi nanti Anda kerjanya adalah ngecat galangan kapal seperti itu. Ya, jadi ngecat indoornya kapal, dalamannya kapal seperti dicatin. Itu yang cewek. Ada juga cewek yang menggerinda. Alatnya alat gerinda, cuma kan ya bahasanya lebih capek kalau ini. Biasanya cewek-cewek ngambilnya, kalau kita sarankan sih di service ya. Nomor 3 ada servis. Servis itu servis 1 sama servis 2. Servis 1 itu adalah jasa. Jasanya itu kayak take B, jadi pengiriman paket tuh Robun. Ada yang ngirimin paket, ada yang dan lain sebagainya ya. Pokoknya nomor 1 itu jasa tentang paket. Kemudian yang kedua itu adalah resto dan hotel. Oke. Jadi yang servis 2 nomor 4 ini dia adalah resto dan hotel. Ini saya sarankan buat cewek sih ngambilnya ke situ. Ya. Jadi nanti Anda kerjanya di resto sama di hotel. Nanti pilih salah satu. Kamu mau ngambilnya resto apa hotel? Kalau di hotel ya berarti masang spray, ya nyuci pakai laundryan, nyiapin dan lain sebagainya kayak gitu, service lah. Kemudian kalau di resto berarti kan Anda harus bisa di dapur atau bisa melayani. Kalau melayani kayaknya agak riskan karena bahasa Anda belum terlalu bagus. Kayak gitu ya. Kemungkinan sih masih di dapur biasanya kalau yang di resto. Atau nyiapin apalah kayak gitu. Pokoknya ada itu. Service 2 isinya adalah resto dan hotel. Itu kalau saya sarannya sih buat yang cewek ke situ biasanya. Tapi kalau mau yang manufaktur ya boleh. Misalkan basicnya sering kerja di manufaktur ya silahkan. Itu hak teman-teman ya. Nomor 5 adalah fishing. Fishing itu umum ya, artinya dia adalah kerja di laut, bisa melaut atau bisa kerja di tambak. Itu namanya fishing, seperti itu. Sektornya ada 2. Resiko kerjanya tinggi, ya, jadi bisa jadi Anda kepleset, terjatuh, tenggelam, ya amit-amit lah seperti itu. Karena kemarin banyak yang terjadi kecelakaan itu di fishing. Ya, entah itu perahunya terbalik, karam,
orangnya hilang dan lain sebagainya. Phishing itu resikonya tinggi, tapi bagi Anda yang punya mental luar biasa, mental baja, silahkan. Seperti itu ya. Jadi bebas memilih mau pakai yang mana. Seperti itu teman-teman untuk penjelasan 5 sektor: manufaktur, shipbuilding, service 1, service 2, dan fishing. Oke, nanti tentukan pilihan Anda itu salah satu saja. Oke, ngambilnya mau manufaktur, pabrik umum, atau di fishing atau di service, ya silahkan. Itu adalah hak Anda untuk memilih. Karena nanti untuk tes tahap 2-nya beda-beda sesuai dengan yang Anda pilih. Seperti itu. Ya. Ada pertanyaan tentang sektor? Untuk poin 2, 4 sama 5 itu Pak, di apa kayak WLB itu harus dibuktikan kayak sertifikat yang dari sini gitu. Waktu itu sih enggak ya, karena dia nggak minta sertifikat. Tapi kalau misalkan punya sertifikat itu boleh dilampirkan. Kayak phishing kan biasanya harus ada sertifikatnya gitu. Kalau phishing memang wajib dokumennya adalah BST dan BNSP ya. Jadi dia harus punya 2 sertifikat itu untuk mendaftar, betul. Kalau yang shipbuilding enggak, artinya amatir boleh ya, boleh, tapi nanti akan dilatih seperti itu. Jadi dia mengatakan bahwa akan dilatih katanya. Yang servis juga, yang servis juga sama, bebas ya. Tapi diutamakan yang punya misalkan sekolah jurusannya tata boga. Yeah. Nah, itu diutamakan. Kenapa? Karena dia udah basicnya di situ kayak gitu kan. Kalau yang pengalaman kerja di resto gitu? Boleh. Boleh, nggak apa-apa. Bisa dilampirkan juga nanti ya teman-teman saat skill test. Seperti itu. Ada lagi? Cukup jelas ya? Cukup. Mulanya nggak, Rek? Enggak. Oke. Saya lanjut. Ya, pengen kerja ke Korea tapi bingung mulai dari mana ya. Pasti kan Anda bingung, kita mulainya dari mana sih teman-teman? Kalau tadi sudah lihat sosialisasi di awal, artinya sudah paham ya. Kita mulai dari belajar. Bahwasanya kalau kita pengen kerja ke suatu negara, maka harus mempelajari bahasanya. Tujuan kita kan main ke Korea ya. Berarti kita harus pelajari bahasa Korea, seperti itu. Nah, untuk belajar bahasa Korea, ada yang pertama jalur LPK, teman-teman ya. Jalur LPK. LPK itu lembaga pelatihan kursus. Kemudian ada lagi jalur mandiri, ya. Jadi yang kita bahas hari ini adalah jalur mandiri. Ya, kita mensosialisasikan jalur mandiri. Yang LPK kita juga bahas ya untuk perbandingan. Jadi kita di sini bukan LPK, bahwasanya kita adalah mandiri, masih pusat pendidikan seperti itu. Oke? Kita lanjut. Nah, detail jalur LPK ini teman-teman silakan. Ya, Anda bisa cek ya. Ini biayanya tidak bisa dipukul rata ya, artinya beda-beda. Ini hanya garis besar saja ya. Bahwasanya untuk biaya pendaftaran belajar di LPK, jadi Anda daftar untuk mengikuti sosialisasi seperti ini. Kalau di lembaga pelatihan kursus biasanya sekitar 100.000 ya. Kalau di sini Anda diminta bayar nggak untuk daftar untuk sosialisasi? Bayar nggak? Nggak ya, gratis ya, gratis seperti itu. Kemudian biaya pendidikan kalau di lembaga pelatihan kursus nominalnya variatif, mulai dari 4 juta, 4 juta setengah, 5 juta ya, dan lain sebagainya seperti itu. Yang sini saya sampaikan 5 juta ya, biayanya tuh 5 juta selama 3 bulan belajar. Oke, 3 bulan belajar sehari itu biasanya 3 jam, seminggu biasanya 6 hari ya. Jadi 3 jam 3 jam 3 jam selama 6 hari seperti itu. Kemudian 2 paket modul Korea biasanya di LPK itu 500.000, bahkan ada yang 1 juta. Jadi bukunya itu kan dari HRD Korea. Ya, jadi bukunya itu materinya dari HRD Korea langsung, ditambah dengan mungkin materi kelas dasar dari LPK-nya. Itu biasanya dari LPK kalau mau beli bukunya aja berapa harganya? Biasanya 1 juta. Ada yang 5 juta sudah include dengan buku, ada juga yang belum. Oke, beda-beda ya, tergantung daripada LPK-nya. Seperti itu. Jadi bukunya aja 500.000. Kadang ada yang 1 juta loh. Beneran, saya nggak bohong. Jadi ya variatif lah. Kemudian tryout. Anda sekolah ada tryout nggak? Ada ya. Korea pun sama. Sebelum Anda mengikuti ujian IPS topik, kita adakan tryout. Untuk apa persiapan? Bahwasanya sejauh mana sih teman-teman itu pemahaman tentang mengerjakan soal-soal bahasa Korea. Kemarin tryout itu dari Januari sampai awal April, 3 bulan seminggu. Jadi sudah selesai, sekarang sudah fokus ke kelas dasar lagi. Atau kita juga nanti sediakan buku tryout, jadi Anda tinggal kerjakan saja di rumah, terus kita sediakan video pembahasannya, Anda tinggal tonton videonya seperti itu. Ini ya, biaya tryout di LPK itu nilainya 2 juta teman-teman. Ada yang 1,5 juta ya, ada juga yang 1 juta. Kalau yang 500.000 kayaknya nggak ada deh, jarang kayaknya.
Rata-rata itu di angka 1,5 2 juta seperti itu ya. Di luar biaya tadi belajar ini yang LPK ya teman-teman. Kemudian pendaftaran ujian EPS topik ini ya. Kalau di lembaga pelatihan kursus biaya pendaftaran ujian bahasa Korea yang EPS tadi itu 2 juta selama satu kali ujian berikut transport dan penginapan biasanya. Nilainya 2 juta. Ya, kalau di total Anda bisa lihat ya sekitar berapa? 9.600.000 ya. Nah, ini Anda dari belajar sampai mengikuti ujian. Seperti itu. Ya, itu di LPK. Kemudian ini ya, not apabila ya walaupun ada apabila teman-teman lulus ujian bahasa Korea maka ada beberapa oknum. Ini saya sampaikan ya, oknum LPK yang nakal ya, yang akan meminta uang terima kasih dengan nominal yang tidak wajar sekitar 7 sampai dengan 10 juta. Jadi, kalau misalkan Anda ngikut lembaga pelatihan kursus ya, kemudian Anda kan belajar, terus Anda ikut ujian, ujiannya lolos, ya, itu Anda akan dimintai uang terima kasih katanya. Buat apa? Ya saya nggak tahu. Katanya mungkin karena sudah diajari, terus Anda sudah bisa lulus dengan mereka ajari kayak gitu. Padahal kan Anda belajar ke sana bayar ya. Kenapa kok harus minta uang terima kasih? Kalaupun harus minta uang terima kasih kan harusnya seikhlasnya. Benar nggak? Ya. Nominalnya artinya tidak dipatok gitu loh. Kalau mereka itu mematok. Seperti ini oknum ya. Ada juga yang LPK yang baik, misalkan tidak ada uang terima kasih, ya it's okay lah, malah itu bagus seperti itu. Karena memang yang namanya uang terima kasih yo itu adalah kesediaan kita ya membayar secara sukarela gitu loh, bukan dipatok. Artinya tidak ada nilainya gitu loh. Artinya ya kita mau ngasih berapapun ya itu hak kita karena kita memberikan uang ini loh, terima kasih buat Anda yang sudah mengajari kita misalkan seperti itu. Oke ya. Nilainya besar teman-teman, sekitar 7 sampai 10 juta. Banyak ya. Ini kalau sudah lulus seperti itu. Misalkan sudah lulus dapat kontrak kerja, mau terbang itu ada uang seperti ini. Kasihan ya. Anda belum apa-apa aja udah peras banget. Kayak gitu ya. Berapa tadi totalnya? 9.600.000 ya untuk lembaga pelatihan kursus. Kita coba ini ya hadirkan solusi bahwasanya di tengah-tengah mahalnya biaya pendidikan lembaga pelatihan kursus, Korea Mandiri hadir memberi solusi teman-teman ya. Jadi kami hadir memberi solusi di sini. Bahwasanya tujuan utamanya kami adalah solusi bagi CPMI yang ingin bekerja ke Korsel skema G2G tapi terkendala dalam biaya belajar. Oke? Jadi kalau Anda terkendala dalam biaya belajar, ya kami, insya Allah kami bisa bantu seperti itu. Korea Mandiri memberikan pelatihan bahasa 3 bulan secara gratis, baik itu online dan offline. Ini gratis ya, jadi kita tidak meminta biaya pendidikan, tapi untuk fasilitas kayak misalkan buku, itu kita nggak bisa ngasih. Ya, Anda yang mau nggak mau kan, masa bukunya dikasih juga? Gimana? Kan tadi buku di LPK juga harus beli kan? Ya. Nah, seperti itu kita nggak bisa ngasih walaupun untuk buku seperti itu. Paling hanya buku sama iuran. Iuran tuh untuk apa sih? Ya untuk pengelola gedung. Kan Anda pakai AC nih. Pakai AC, pakai tempat ini. Yang offline ya. Kalau yang online ya sama. Artinya online dan offline itu tetap harus ada iuran seperti itu. Hanya iuran saja. Iuran bulanan teman-teman nanti ya untuk detailnya. Jadi untuk fasilitas pengelolaan gedung kan nggak enak kalau kita pakai gedung ini tapi kita hanya pakai saja, ya nggak? Kan gedung ada yang ngelolain dan lain sebagainya. Makanya uangnya itu digunakan untuk pengelolaan gedung, untuk si pemateri dan lain sebagainya. Kayak gitu ya. Kemudian syarat mengikutinya ya. Yang pertama bersedia iuran bulanan, teman-teman ya. Iuran tersebut digunakan untuk fee tim pengajar, penunjangan wifi, konsumsi, operasional di Korea Mandiri. Operasionalnya itu buat ya ini pengelolaan gedung, kemudian untuk beli listrik. Listrik ini mahal loh teman-teman. Ya kalau misalnya kita nanti fokus belajar, itu seminggu 3 hari itu kayaknya 100.000 deh, seingat saya. Untuk listriknya aja loh. Nah, gitu. Mahal kan? Makanya kita ya bareng-bareng lah seperti itu. Anda kita berikan pembelajaran, ilmu dan lain sebagainya, ya Anda ibaratnya ada timbal baliknya seperti itu. Oke ya, teman-teman. Kemudian ada lagi bersedia untuk modul ya. Bagi yang sudah ada yang punya modul nggak? Kalau yang sudah punya modul tidak perlu, tapi nanti kita perlu cross check ya, karena modulnya itu harus yang non translate, yang tidak ada translate-nya. Kayak gitu. Fotokopi aja. Fotokopian, tapi kamu ada translate-nya? Ada translate-nya. Udah diisi? Udah juga ya. Harusnya nggak boleh. Harus yang kosong. Kenapa? Karena kita di sini akan latih Anda supaya Anda bisa menerjemahkan.
Anda bisa paham mengenai soal-soal seperti itu. Bukunya mana ya? Saya bawa nggak ya? Ini bawa deh. Ini bukunya ada 3 nih. Punya ini tebel banget nih. Lu mau pegang nggak? Nah, kalau mau pegang boleh. Tuh dipegang sana muterin. Nah, kalian mau lihat ya. Jadi Anda untuk buku modul ini ya sifatnya wajib teman-teman. Karena materinya dari berapa? Dari Korea ya, Rubun. Seperti itu. Oke. Bukunya ada 3 seperti itu ya. Itu sudah gratis ongkir buat yang domisilinya jauh. Jadi tidak perlu ke sini untuk ngambilnya. Kemudian nomor 6 itu konsisten belajar. Itu harus dihafalin ya. Kosakatanya di situ ada sekitar 7.000. Itu harus Anda hafal. Oke. Kalau Anda hafal ya, kita berani jamin lah Anda pasti lolos seperti itu. Oke. Jadi di situ totalnya adalah 7.000 kosakata, teman-teman. Ya, jadi siapkan memori kosong di pikiran Anda, 7.000 harus dihafalkan. Gimana, Re? Mau pulang apa mau lanjut kali? 7.000 kosakata ya Rubun harus Anda hafalkan. Kemudian gimana? dalam waktu 3 bulan. Pokoknya dari ya 3 bulan kita paksa harus bisa hafal. Makasih ya. Jadi untuk belajar itu ya memang perlu pengorbanan ya untuk Korea itu karena kan memang bahasa asing kita pelajari jadi harus benar-benar supaya apa? Kalau misalkan Anda sekali ujian bisa lolos. Kan kita pengennya begitu, benar nggak? Jadi jangan sampai ujian terus hasilnya kurang memuaskan dan gagal, jangan seperti itu. Usahakan sekali ujian lolos seperti itu. Oke? Kemudian nomor 7 ada dana talang ya bagi Anda yang merasa keberatan dengan misalkan apa namanya? Biaya tiket pesawat, biaya uang apa namanya? Uang saku dan lain sebagainya sebelum berangkat itu bisa kita bantu ya. Nanti kita bantu teman-teman seperti itu. Tapi kalau udah dapat jadwal terbang kita bantu. Kalau dari awal-awal yo kita nggak bisa bantu karena itu tanggung jawabnya teman-teman ya. Anda harus punya pengorbanan seperti itu. Kita sampaikan pendidikannya gratis ya. Kita tidak memungut biaya pendidikan, hanya iuran bulanan saja untuk operasional di sini. Untuk ya itu adalah penjelasannya seperti itu. Sama buku modul. Kalau buku ini sifatnya wajib. Kenapa? Karena materi dari HRD Korea yang akan diujiankan di IPS Topik ya materinya dari buku ini. Seperti itu ya. Cukup bisa dipahami? Bisa ya, teman-teman. Seperti itu. Kemudian kita masuk ke detail ya. Saat ini kami sedang membuka kelas online dan kelas offline. Ya, jadi kita punya kelas online dan kelas offline, teman-teman. Kelas offline-nya untuk Korea Mandiri itu Senin sampai Jumat. Ya. Jam berapa? Jam 18.30 sampai 21.30. Lokasinya di mana, Sam? Di sini, teman-teman. Kalau Anda domisilinya dekat ya silakan nanti bisa datang ke sini. Seperti itu, ngikut kelas online offline ya. Kalau yang online berarti kita belajarnya Sabtu Minggu. Sehari 2 kali pertemuan, teman-teman. Oke. Jadi yang kerja yang Anda misalkan kerjanya apa Senin sampai Jumat, Sabtu Minggu libur atau Sabtu Minggunya overtime. Misalkan Sabtu overtime pagi, kan malamnya bisa hadir seperti itu. Dan untuk yang online itu ada rekodnya, ada video rekodnya. Jadi Anda bisa apa namanya? Bisa menonton ulang bagi yang berhalangan hadir seperti itu. Oke ya. Nah, nanti silakan diputuskan mau ngikut offline atau online seperti itu. Oke? Selanjutnya ini ada detail jalur mandiri teman-teman ya. Hal yang diperlukan untuk mengikuti program G2G Korea jalur mandiri yang pertama adalah ini yang paling mahal, niat, tekad dan keyakinan. Ini teman-teman yang paling mahal ya. Jadi kadang kan orang ya di awal yakin terus tengah-tengah mundur kan kayak gitu karena jenuh dan lain sebagainya. Ya, maklum ya. Kemudian pendaftaran belajar di sini gratis ya. Jadi kita tidak memungut ya walaupun kemudian ini bukan 4 tapi 3 ya teman-teman. 3 paket buku modul senilai ini nilainya 380.000 sudah berikut ongkir teman-teman. Jadi kalau domisilinya jauh atau misalnya pengen dikirim ya nanti kita kirimkan. Ya. Seperti itu. Kemudian ada lagi biaya tryout. Tryoutnya gratis. Ya, jadi kita tidak memungut biaya untuk tryout. Nanti saya berikan file soal-soalnya. Kalian bisa ngerjakan sendiri. Kalau pengennya buku ya berarti bukunya paling kalau mau buku ya harus ada biaya cetakan seperti itu. Biaya pendidikan gratis ya, hanya kemudian nomor 6 iuran bulanan teman-teman ya. Iuran bulanan sejumlah 120.000 untuk 4 minggu belajar.
Oke. Kemudian sewa gedung, listrik, properti ini detailnya ya, teman-teman. Konsumsi, transport, dan sampel materi seperti itu. Kemudian yang ini selanjutnya adalah pendaftaran ujian bahasa Korea. Jadi untuk daftar ujian bahasa Korea, kalau tadi di LPK itu 2 juta berikut transport, penginapan dan lain sebagainya. Kalau di proses mandiri, Anda hanya $28 atau kalau dirupiahkan 438.000. Ada beda nggak dengan yang LPK? Ada ya, bedanya 1,5 juta. Ya, kira-kira kalau uang 1,5 juta itu Anda gunakan untuk transport, untuk mes, untuk makan, kira-kira lebih nggak? Lebih ya? Artinya lebih hemat nggak? Lebih hemat kalau mandiri, betul. Ya, tapi kan Anda harus mau berangkat sendiri dan lain sebagainya. Ini ujiannya itu ada dua tempatnya, di Semarang dan di Jakarta. Ada dua. Kalau sekarang Jakarta dan Semarang. Tapi kita berangkat sendiri, Iya. maksudnya Pas nggak ujian. di sini. Enggak. Jadi kita hanya mengarahkan, oh kamu dapat jadwalnya Jakarta. Iya. Silakan kamu datang sesuai jadwal. Kan jadwal orang beda-beda. Jadwal Anda ujiannya itu beda-beda. Misalkan Anda hari ini sesi berapa? Sesi 1, sesi 2, sesi 3, sesi 4, sesi 5 terakhir. Ada 5 sesi ujian sehari itu. Seperti itu. Jadi makanya kita sarankan ya harus mau berangkat sendiri. Ya, harus berani ya teman-teman. Siap. Seperti itu. Kenapa? Karena ya itu lebih murah kok hasilnya. Kalau dari kita yo kita nggak bisa. Kalau misalnya hanya satu orang dua orang aja biayanya tinggi, kasihan ke Anda. Seperti itu. Ya makanya udah mending Anda berangkat sendiri nggak apa-apa. Yang penting kita sudah berikan jadwalnya ini. Anda datang ke tempatnya tempat ini. Nanti kita berikan lokasinya juga. Kayak gitu ya teman-teman. Kemudian kalau di total ya biaya belajar mandiri ya dari buku modul 380, iuran 3 bulan nih. 3 bulan Anda belajar ya. Berarti 120 dikali 3 bulan berapa? 360 ditambah dengan pendaftaran ujian bahasa 438. Yang 438 dipikirkan nanti. Berarti pikir tahun depan aja ya. Karena ini tuh dipikirkan kalau Anda sudah mendaftar. Ya gitu. Ini hanya saya beritahu infonya bahwasanya untuk pendaftaran itu sekitar $28 atau 438. Kayaknya kalau sekarang 450 deh. Karena kan dolarnya naik ya. Kayak gitu. Oke. Jadi yang 438.000 ini Anda tidak perlu pikirkan sekarang, ini dipikirkan tahun depan saat pendaftaran dibuka. Seperti itu. Oke. Kalau di total ya dari 380 tambah 360 tambah 438 itu hanya 1.178.000. Ini Anda sudah mengikuti ujian IPS Topik, teman-teman. Ya. Kalau tadi di lembaga pelatihan berapa? 9.600 ya. Bedanya lumayan ya. Ya, bedanya jauh banget, Bro. Makanya kita sampaikan, kita sarankan untuk mengikuti proses mandiri. Seperti itu. Bisa kok ya ke Korea dengan biaya yang murah. Seperti itu. Kemudian ada lagi, tidak ada uang terima kasih. Ya, kami tidak memungut uang terima kasih, tetapi kalau Anda mau berdonasi ya atau misalkan Anda merasa terbantu dengan adanya kita, ya silakan. Ya, Anda mau misalkan saya sudah merasa terbantu nih dengan adanya Korea Mandiri atau Anda kerja ke sono udah dapat penghasilan dan merasa pengen, nah saya pengen inilah nyumbang buat adik-adik yang masih belajar, ya silakan, itu adalah hak Anda. Seperti itu ya. Jadi kita tidak memungut, teman-teman. Saya nggak mau matang, kamu harus bayar uang terima kasih 10 juta gitu. Kalau misalkan lulus, enggak ya, walaupun kita tidak seperti itu. Oke, bisa dipahami? Bisa ya. Jadi hanya buku modul dan iuran bulanan. Ya, iuran bulanan itu 100 berapa? 20. Kalau yang offline itu hanya per jam itu berapa ya? 2.000 apa 3.000? 2.000 kayaknya. Per jam Anda belajar di sini itu hanya iuran 2.000 hitungannya. Kayak gitu ya. Murah, teman-teman. Ada pertanyaan dengan jalur mandiri? Ada pertanyaan nggak? Cukup jelas nggak? Gimana? Untuk pembayaran yang 120 itu langsung 3 bulan atau bisa sebulan? Bisa kalau yang offline ya, offline dan online. Iya. Bisa sebetulnya bisa sebulan-sebulan. Cuman kadang nanti ini teman-teman ya kayak apa? Merasa kayak oh saya belum bayar ini jadi saya keluar aja lah kayak gitu. Pernah nggak mikir kayak gitu? Nah kadang kayak gitu ya. Jadi pengalaman waktu gelombang pertama itu bayarnya per bulan, mas. Pas 1 bulan belajar terus ngerasa jenuh, ya mereka nggak punya tanggung jawab gitu loh. Bahwasanya saya nggak ngerasa eman-eman udah bayar gitu loh. Kalau saya belum bayar bulan kedua bulan ketiga gitu kan, dia kabur kayak gitu. Jadi ya kasihan loh. Yang kasihan itu orang yang pengen ngikut tapi kuotanya udah diambil Anda itu.
yang sungguh-sungguh pengen ikut, kuotanya kan udah diambil Anda nih, jadi dia nggak bisa ngikut. Nah, otomatis kan pas Anda kabur 1 bulan, kan kosong kursinya, bener nggak? Nah, itu kayak gitu. Jadi ya, kita sarankan sih bisa langsung. Toh nilainya hanya 360 ya. Untuk 3 bulan loh, bukan 1 bulan Anda. Kayak gitu. Untuk 3 bulan Anda belajar. Kayak gitu ya teman-teman. Untuk buku dan iuran, ya kita sarankan sih, buku kan harus di awal ya. Nah kita mau belajarnya gimana? Kalau misalkan bukunya belum punya, kayak gitu. Pas kelas dimulai tapi bukunya belum punya, ya repot juga. Saya ngajarinnya gimana, kayak gitu. Oke ya. Artinya ya hanya itu saja sih sebetulnya, hanya buku sama iuran saja. Tidak ada biaya pendidikan dan itu hanya kalau di total mungkin 700 ribuan. Benar nggak? 73 kayaknya ya. 730 apa ya? Awal pembelajarannya apa? Awal Juni. Awal Juni. Awal Juni ini. Berarti bulan 6 awal ya. Kayak gitu. Oke? Cukup jelas nggak? Jelas ya. Jadi kita tidak, nanti sampaikan saja lah ke orang tua bahwasanya tidak ada biaya pendidikan, hanya iuran bulanan untuk fasilitas. Ya Anda sampaikan fasilitas yang didapat apa. Kipas ada kipas tuh. Kalau misalkan kurang dingin boleh dinyalakan. Ada AC, ada proyektor. Tempat duduk nyaman nggak kayak gini? Nyaman ya? Anda kayak anak kuliahan kan jadinya? Ya seperti itu. Kalau di lembaga nggak mungkin Anda dapat kayak gini teman-teman. Ya Anda itu belajar kadang di ruko loh. Beneran saya nggak bohong. Anda di ruko kadang di rumah ya, rumah pinggir jalan. Kemudian yang tadinya kamar tidur itu ranjangnya dibuangin buat Anda belajar. Itu kayak gitu. Enak di sini loh, jauh banget. Ya, saya nggak ikut LPK tapi saya tahu. Ya karena kan ya rekan-rekan saya ngikut LPK. Mereka biayanya habis-habisan. Kadang 40 juta nyampe terbang. 35 juta artinya ya balik lagi teman-teman ya bahwasanya untuk belajar itu kan ya butuh pengorbanan seperti itu. Oke ya. Kalau ada yang murah kenapa harus yang mahal? Kalau saya prinsipnya gitu sih. Kalau kita ada yang murah hasilnya sama, tujuan akhirnya sama ya, kenapa harus yang mahal? Kayak gitu. Ya kalau duitnya banyak sih nggak masalah ya. Silahkan nanti dipertimbangkan. Lanjut. Ada pertanyaan? Meskipun online atau offline kebayarnya tetap sama. Sama betul. Karena ya ininya itu ya tujuan akhirnya sama ya. Kemudian buku modul ya. Buku modul ini tadi ya, size-nya adalah A4, kemudian 2 kilogram beratnya. Ini gratis ongkirnya bagi Anda yang domisilinya jauh, misalkan nggak mau ke sini, ya nanti kita kirimkan ke rumah ya. Kemudian ada lagi total 800 halaman teman-teman yang 3 buku. Materi dari Hangul sampai dengan selesai textbook. Ini ya 3 buku ini. Beratnya tadi. Berat ya. Ya itu harus dihafal teman-teman. Jadi nggak hanya dipegang doang. Jangan buat tiduran ya. Seperti itu. Kemudian biaya yang diperlukan setelah lulus ujian IPS topik. Tadi kan biaya belajar. Nah, sekarang biaya setelah lulus ujian IPS topik. Daftarnya itu 450 ya. Kemudian kalau misalkan pembuatan paspor, monggo Pak. Ya, tinggal dulu. Soalnya ini Mas Tori boleh nggak nih? Kayaknya belum selesai nih Pak. Bentar lagi sih. Iya. Gak apa-apa ya. Oke, sampaikan ya. Nuhun guys. Oke, ya Robon ya. Kita lanjut ke biaya ya. Biaya yang diperlukan setelah lulus ujian IPS topik. Yang pertama adalah bikin paspor. Kalau Anda sudah lulus ujian IPS topik, Anda harus bikin paspor secara mandiri. Oke? Harus bikin paspor, kemudian Anda harus MCU juga. Bikin paspor kalau mandiri itu 350.000. Ya, untuk 10 tahun, teman-teman. Masa berlaku paspor itu 10 tahun ya. Kemudian kalau MCU pertama itu 650.000. Ini ya, kemudian sending data ke BP2M itu gratis. Nanti kita bantu sendingkan ya. Kalau misalkan Anda belum paham caranya sending. Kemudian ada lagi kartu AK1 atau kartu pencari kerja. Ini juga gratis. Kartu kuning? Ada yang pernah bikin? Pernah ya? Itu gratis ya? Nah, seperti itu. Jadi biayanya hanya bikin paspor 350 sama MCU berarti 1 juta totalnya. Di luar transport ya. Transport bensin berapa sih? Ya kan, buat ke Brebes bikin paspor kan bisa tuh. Seperti itu. Kalau MCU 650 bisa di Rumah Sakit Walet atau di Rumah Sakit Hasela. Klinik, sorry ya. Klinik Hasela Tegal. Beda-beda ya. Bisa di Tegal, bisa di ini apa namanya? Di apa ini? Walet. Cirebon sana. Ada yang tahu nggak Walet? Tahu ya? Walet nggak tahu? Nggak tahu. Ya nanti ke sana ya, jalan-jalan ke Walet. Seperti itu. Kemudian kalau kita total ya Robun, total biaya dari belajar
sampai dengan lulus ujian ya. Kalau proses mandiri ini kita lihat ya. Belajar dan daftar ujian IPS topik 1.174 tadi ya. Belajar dan ujian. Kemudian bikin paspor itu 350 dan MCU 650 total ya. Dari belajar sampai lulus sampai dapat paspor sampai Anda sending untuk mendapatkan kontrak kerja itu hanya menghabiskan uang 2.178 di luar transport, di luar makan, ya pokoknya di luar itu loh. Kurang lebih hanya 2 juta. Murah nggak? Murah ya. Karena saya pribadi, saya baru ngeluarin uang 2 juta teman-teman. Saya ngeluarin uang 2 juta itu buat yang pertama daftar ujian 4,5 dulu, 450. Kemudian bikin paspor itu 350, MCU 6,5, jadi 1,5 juta. Ditambah dengan transport PP. Ya, buat ujian, buat bikin paspor itu 500.000 total. Jadi kalau kita bahas, saya ngeluarin uang hanya 2 juta. Sekarang ini posisinya menunggu kontrak kerja. Ya itu, nunggu SLC ya. Nah, iya, gitu. Enak nggak? Enak kan? Kita nggak usah ngeluarin uang berjuta-juta untuk ya berjuta puluhan juta gitu. Enggak ya. Jadi murah teman-teman kalau mandiri. Kemudian kalau proses di lembaga, nah yang pertama adalah belajar dan daftar ujian IPS topik. Tadi di awal kan 9.600.000 teman-teman, ya. Kemudian ditambah dengan uang terima kasih. Misalkan 10 juta uang terima kasihnya. Berarti udah 19.600.000 ditambah dengan paspor dan MCU 1 ini ya. Kalau di LPK ya biasanya untuk pembuatan paspor dan MCU itu nilainya tinggi ya, Robin. Kalau tadi mandiri bikin paspor itu hanya 350 sama MCU 650 kalau di total 1 juta, mandiri ya. Kalau yang pakai LPK, maksudnya kamu di follow up ya sama LPK, itu bisa sampai kadang ada yang 2 juta, ada yang 3 juta, bahkan ada yang 4 juta. Coba. Anda mending pilih proses datang ke klinik sendiri, terus check up sendiri atau milih dianterin. Gimana? Sendiri ya. Kenapa biayanya lebih murah? Bedanya sangat jauh sekali seperti itu. Eman-eman loh. Uang itu sangat ya menurut saya itu sangat inilah. Sangat eman-eman kalau misalkan dikasih secara seperti itu. Cuma-cuma gitu ya. Hitungannya kan lebihnya kemana Sam? Ya saya nggak tahu lebihnya kemana. Yang jelas kan yang namanya Anda dikoordinir pasti kan kedua belah pihak harus saling menguntungkan. Kayak gitu ya. Anda enak nih dikoordinir berarti kan tinggal datang aja kayak gitu. Cuma kan biayanya tinggi kayak gitu. Jadi kalau di total di proses lembaga pelatihan itu dari belajar sampai dengan Anda bikin paspor dan MCU 1, artinya sampai nunggu dapat kontrak kerja turun, ya, Anda kurang lebih menghabiskan biaya sekitar 23.600.000. Berapa kalinya? 10 kalinya ya, teman-teman. Luar biasa nggak? Ya, seperti itu. 10 kalinya dari proses mandiri. Ya, kemudian setelah mendapatkan kontrak kerja, ini ya setelah dapat SLC, ini semuanya sama. Baik yang LPK maupun yang mandiri, semuanya sama biayanya segini. Yang pertama MCU 2, 850.000. Ya, ini dipikirkan nanti ya Rubun, kalau misalnya Anda sudah dapat kontrak kerja. Ya, kemudian apply visa, visa kerja itu 1.160.000 ini. Tes psikolog, psikolog ini bisa ke daerah Tegal ada, nilainya 200.000. Kemudian tiket pesawat kita bayar sendiri ya, nilainya 7.500.000. Ini kursnya naik turun bisa misalkan 73 atau 78 itu naik, naik turun ya. Kemudian uang saku 1 bulan itu 6 juta. Ini kan uangnya Anda pegang sendiri teman-teman ya. Uangnya tidak hilang yang uang saku ini karena untuk biaya hidup. BPJS TK, BPJS itu berarti kan untuk ini ya di awal sebelum berangkat teman-teman. Nilainya 500.000, kemudian SKCK Polda 35, prelim education selama 1 minggu di hotel daerah Jakarta, nilainya gratis. Ini yang paling besar apa? Tiket pesawat dan uang saku. Nah, itu yang kita bantu nanti lewat dana talang. Oke. Ini nilainya adalah 13.500.000. Kita bantu 15 juta ya, Robot. Jadi ada dana talang dari kita senilai 15 juta. Tapi kalau sudah dapat jadwal terbang, karena kan untuk bayar tiket pesawat dan uang saku, itu Anda harus dapat jadwal terbang dulu, baru nanti harus bayar tiket pesawat seperti itu. Oke? Nanti kita bantu teman-teman. Jadi Anda cukup siapin ini aja nih, ya MCU, apply visa, psikolog, BPJS sama SKCK. Kayak gitu. Murah kok teman-teman. Kalau dikurangi 13,5 berapa?
hanya 3.500.000 ya. Hanya 3 jutaan ini saat prelim itu. Murah kan? Iya, kalau ditambah 2 juta tadi berapa? Hanya 5 juta kurang lebih prosesnya kayak gitu. Ya, untuk yang tiket pesawat dan uang saku boleh kita bantu ya lewat dana talang, tapi nanti ada jaminannya, teman-teman. Karena kan kita nggak bisa dong ngasih duit ke orang tapi nggak ada jaminannya seperti itu. Ya, jaminannya ya sertifikat yang berharga seperti itu. Oke. Kalau orang berbesi ya, kita bisa lah untuk survei misalkan, oh kamu rumahnya di sini, ini sertifikat ini misalkan, oh ya udah gitu. Nanti kita pinjami uangnya, silakan Anda bayar setelah Anda kerja. Kayak gitu ya. Karena kerja di sana seperti itu. Kalau di total ini ya, setelah mendapat SLC, berikut tiket pesawat dan uang saku, itu hanya ada sekitar 16 juta 245. Ini nanti kita bantu untuk tiket pesawat dan uang sakunya. Seperti itu. Murah teman-teman ya. Kalau misalkan mandiri, kurang lebih hanya 18 juta berarti sama belajar tadi. Oke. Kemudian total biaya keseluruhan ya, dari belajar sampai dengan terbang ini teman-teman. Kalau belajar mandiri berarti untuk belajar dan daftar ujian sekitar 1.178. Setelah lulus bikin paspor 350 dan MCU 650 ditambah dengan dapat SLC, tiket pesawat, uang saku, kemudian tadi ya apply visa dan lain sebagainya 16 juta. Jadi kalau di total dari belajar sampai Anda bisa terbang adalah 18.423.000 ini ya. Murah teman-teman ya. Kemudian kalau proses LPK kita coba lihat ya. 9.600.000 untuk belajar dan daftar ujian. Kemudian setelah lulus, uang terima kasih 10 juta ditambah dengan paspor dan MCU 1 sekitar 4 juta. Dapat SLC 16. Kalau di total adalah 39.245. Sekitar 40 juta. Berapa bedanya? Hampir 2 kalinya ya, teman. Seperti itu. Ya, tapi di sini kan nanti kita bantu yang setelah dapat SLC. Tidak perlu khawatir ya, karena kita akan membantu teman-teman. Ada pertanyaan tentang biaya? Prosesnya panjang ya, dari belajar, kemudian dari nanti ikut ujian, dan lain sebagainya. Oke, habis ya untuk materinya. Oke, seperti itu teman-teman untuk penjelasan hari ini. Ada yang mau ditanyakan mengenai biaya dan lain sebagainya? Atau cukup jelas? Cukup jelas ya.